Beliau ini skripsinya di geologi ITB itu saya jadikan referensi untuk mahasiswa saya riset penyelesaian skripsi yang judulnya memang terkait dengan Sigar Tengah sendiri ya. Dan ada yang unik ditulisnya di judulnya batu permata. Kalau kita kan mikirnya kan batu itu akik, permata permata. Itu gimana? Siang di waktu di Bandung, tepatnya di Gede Bage. Saya Yudi dari Sigar Tengah di channel YouTube Sigar Tengah. Hari ini saya berkesempatan ketemu dengan senior di bidang akik tentunya, dan sekaligus owner dari GF ya, Green Forest Lab, tepatnya di daerah Bumi Adipura. Nanti kita akan cek lokasinya, alamatnya bagi ada yang memerlukan. Hari ini saya ditemani dengan Kang Dasep ya. Kang Dasep ini owner dari GF. Oke. Mempersingkat waktu saja nih, saudara kita akan mengenal secara pribadi ya, personal mengenai siapa sebetulnya Kang Dasep ini. Oke, Kang, memulai menggeluti batu, bukan batu mungkin Kang ya, mineral gitu, bisa dikatakan gitu. Nah, ini dimulai dari kapan nih Kang? Jadi kalau untuk awalnya sih dulu kan saya kebetulan dulu kuliah di geologi ITB, saya angkatan 95. Oh, di ITB ya? Ya, ITB, ngambil geologi. Geologi S1. Iya. Terus setelah itu tuh ya ada ketertarikan batu permata gitu. Saya tahun 96 pertama kali saya melakukan ya pengen lihat lah lokasi batu permata yang kebetulan dulu ke daerah Bungbulang ke daerah Saringin bersama teman-teman kuliah dulu pertama lokasi yang saya datangi daerah Caringin, kalau nggak salah lokasi masih yang sekarang itu dulu, tapi masih belum keluar yang bagus, masih ada ya masih banyak batu ini, tapi kita di sana mempelajari bahwa karakter batu permata daerah Bungbulang Garut itu bagaimana terjadinya gitu. Nah, saudara sekalian, beliau ini skripsinya di geologi ITB itu saya jadikan referensi untuk mahasiswa saya riset penyelesaian skripsi yang judulnya memang terkait dengan Sigar Tengah sendiri ya. Dan ada yang unik ditulisnya di judulnya batu permata. Kalau kita kan mikirnya kan batu itu akik, permata permata. Itu gimana bisa? Ya permata itu kan terjemahan dari Gemstone kan. Jadi yang batu yang memiliki syarat dengan kekerasan di atas 5 kan sudah bisa masuk batu permata. Jadi tolong dibedakan dengan yang batu mulia kan. Kalau batu mulia dia terjemahan dari precious stone. Precious stone yang mungkin yang 4 utama itu kan ada ruby, safir, jamrud, berlian itu. Oh, itu batu mulia ya disebutnya zaman dulu, tapi sekarang sudah terjadi gradasi pengertian di dunia internasional sehingga untuk yang kekerasannya 6 sampai 7 pun bisa masuk ke batu permata. Contohnya semacam turmalin, dengan begitu semacam jenis-jenis dari kuarsa, jenis-jenis dari felspar. Kalau felspar kan contohnya bisa jadi moonstone, kayak itu udah masuk permata juga gitu. Kalau buat orang umum mah langsung aja kan, misalkan kekerasan 6 ke atas permata sebutnya gitu ya. Ya, zaman dulu mah precious stone mah itu. Precious stone disebutnya. Kalau 5 ke bawah bisa juga batu permata, cuman dia bisa mencukupi untuk kilaunya, keindahannya kayak gitu. Jadi ada mulia, ada permata. Tapi sekarang udah gradasi udah turun gitu. Jadi yang namanya batu permata itu udah bisa semua yang mengikuti kriteria, ada keindahannya, kerasannya. Bergeser ya, perkembangan zaman gitu. Karena kalau mengacu ke situ nanti
yang permata ini harganya di bawah gitu. Sementara yang 4 utama ini emang dari zaman dulu gitu. Dari itu mah dari zaman Ya. ini ya mulai ditemukan lah berpuluh-puluh tahun ke belakang Ya, kan, ya. betul. Nah itu berarti dalam rangka penyelesaian kuliah ya, Ya. risetnya di daerah Garut Ya, Selatan ya. jadi setelah itu saya balik lagi beberapa kali ke sana hanya Oh. main-main. Cuman untuk yang pengambilan data saya dilakukan tahun 1999. Di sana saya memetakan daerah Bunggulang dan Caringin yang ini apa? Areanya 7 kali 8 km persegi. Oh ada cakupan area. Ada cakupan areanya karena Berarti zaman siapa itu di sana yang masih ada sekarang? sekarang yang dulu saya ke sana ke Lurah Kodar gitu Oh, kan. zaman Lurah Kodar. Ya, Lurah Kodar pertama kali ketemu sama Lurah Kodar. Setelah itu banyak di sana ada anak buahnya yang sekarang udah pada maju ya, semacam si Kang Iet, Iya. ada Mang Kos, ada EJ, itu sekarang udah jadi senior banget di Garutnya gitu kan. Jadi memang teman-teman semua generasinya Kang Nasib dengan Iya. generasi yang ada sekarang lah ya, Iya. yang ketemu dengan para seller di Garut Selatan itu memang berbeda ya, Iya. udah jauh gitu. Ada jauh, jadi ya karena dulu kan hanya beberapa lah pemain itu kan. Dulu kan ramainya pas waktu saya ke sana tuh galian Kiara Payung ya. Kiara Payung udah ada itu. Udah ada Kiara Payung itu punyanya Haji Irin. Nah mungkin sekarang ada penerusnya, anaknya siapa saya lupa tuh. Ada Yopi kalau nggak salah itu. Iya. Itu anaknya dari Haji Irin. Nah itu yang dulu mah awalnya itu aja gitu. Lurah Kodar gitu pertama kalinya. Itu saat keluar Marsi nggak sebagus sekarang, memang wajar kemudian orang berpikirnya Ohen Edong ya. Ya. Yang bagus-bagus itu gitu Yang ya. bagus-bagus itu pada saat itu ya mungkin awalnya sih keren ya untuk Garutnya, karena untuk panca warnanya dari Edong itu karena ada merah cabenya. Oh, Edong udah ada merah cabai. Udah ada dari dulu. Karakter hitam tuh udah ada. Hitam dari dulu ya udah. Sementara untuk yang yang Kiara Payung dia bagus juga sebenarnya. Bagus sekali dia, cuman dulu itu dia lokasi Kiara Payung mungkin galian yang paling lebar ya. Karena bukannya udah sampai dulu tuh ngeluarin yang diameter fosil kayunya 2 meter gitu. Jadi gelondong kayu gitu, diameternya 2 meter, panjangnya 10 meter. Nah itulah yang ini menjadi fenomena pada tahun 1900-an, 90-an. 90-an era 90-an itu. Berarti sebenarnya kalau dirurut kan saat kesana tuh apa dulu kalian tuh? Kalau dibuat panjang itu. Oh kalau kita bicara di Caringin dulu, mungkin kalau kita dari arah timur dulu, mungkin pertama kali kita akan ketemu galian Edong dulu. Edong ya. Dari Edong terus ke arah barat itu ada Gunung Kencana. Bersebelahan gitu ya. Ya ada beda-beda jarak lah. Ada Gunung Kencana, ada Kiara Payung, ada CGH, ada Ohen, terus Marsi, mungkin ada apa? Rojadin yang sekarang. Iya. Rojadin sebenarnya itu kan masih juga, cuma beda kepemilikan orang. Edong Marsi disebutnya kan Ya, anak-anak sekarang. Edong Marsi. Padahal sebenarnya masih sebenarnya orang kan pengen mencaplok nama ini Edong, tapi kata saya nggak setuju. Bagusnya ya masih karena masih dia lebih banyak hijau dibandingkan Edong. Hijaunya agak sedikit, lebih banyak hitam. Lebih banyak hitam. Ya. Nah, itu yang para pencinta batu PW klasik milihnya hitam ya. Hitam betul. Oke. Itu dapat Kang riset ke sana yang bagus-bagus? Ada, tapi ya namanya dulu udah pada dikasih ke teman orang balik dari lapangan biasa ngobrol Ya. di kampus, mana oleh-olehnya ya dicoba lagi lah. Oke. Jadi Kang selesai berarti masih tetap selesai kuliah di ITB, Ya. masih tetap layak ke sana ya. Ya, masih. Oke. Nah, penelitian Kang sekarang nih apa Kang? Ya kalau sekarang sih saya menjalani rutinitas sebagai geologis lah. Jadi konsulting geologis. Jadi kadang saya penelitian di seluruh Indonesia. Ya terakhir sih paling saya penelitian tentang emas di daerah Jambi. Gitu. Kandungan emas di Jambi. Emas, ya. Memang panjang lah itu prosesnya. Iya banyak jenisnya juga. Lama itu ya, Ya, peneliti lama. gitu kan. Lama. 8 bulan.
itu biasa kita 1 sampai 2 bulan di lapangan, nanti kita di review lagi mengecilkan daerah prospeknya yang bagusnya daerah mana gitu. Dan nggak ada akik di Jambi? Ada juga. Karena kan biasanya untuk daerah emas tuh banyak karsedonnya. Nah itu yang kita bisa manfaatkan untuk batu permatanya. Jadi buangan dari emasnya ya kita ambil untuk batu permatanya gitu. Berarti sekarang tuh tetap ya kalau istilahnya di bidangnya mah tetap ada ke lapangan lah. Iya. Memang di konsultan tadi ya. Iya betul. Oke. Nah disebutnya gemolog kan atau kumaha? Nah kebetulan kalau saya sih emang ini karena saya lihat memonya Kang Dasep ya, Ya. saudara-saudara GF nih kayak gini karakternya. Nantilah kita bicara apakah ini memo sertifikat. Itu ditulisnya mineral eksplorasionis ya, eksplorasionis geologis. Jadi nggak nyebut gemolog. Gimana itu? ya jadi itu kan saya karena kalau gemolog kan biasanya kursus lah, dia kan hanya pengenalan batu permata singkat, dia tidak mengikuti sejarah dari sejarah terbentuknya batu permata atau sejarah geologinya. Makanya di situ saya nyebutin yang utamanya saya gitu sebagai eksplorasi geologis, eksplorasi untuk khusus mineral. Ya, gitu. karena nggak buat saya mah yang masyarakat umum atau umum ini. Ya betul. Karena itu orang taunya gemolog aja begitu. Berarti saya bisa jadi gemolog kan? bisa tinggal ngikutin kursus saja, mungkin di Taiwan ada lah, di Thailand. Lumayan ya biayanya. Ya kursus 2 bulan bisa jadi Di Indonesia gemolog. ada Indonesia ada, saya pernah dengar tapi nggak tahu masih ada atau enggak? masih Jakarta ada ya. di Jakarta bisa, ada yang 2 minggu, ada yang 2 bulan kelasnya itu kalau nggak salah dulu. Oh, kalau saya kursus saya bisa tuh ngeluarin Bisa. sertifikat ya. Bisa. Ya saudara, jadi perdebatan tentang apakah itu lab itu bagus tidaknya, kalau bahasa ada mah kredibel tidak kredibel begitu ya. Kalau saya pikir dengan terbuka seperti ini sah-sah aja Kang ya. Sah-sah aja. Boleh, jadi Anda juga kalau ada minat, ada uang mungkin itu Ya, masalahnya. silakan bisa gitu kan. Bisa kursus, tapi di game mah nggak ada kursus. Nggak. Harus kuliah dulu di geologi itu. Ya karena beda. Jadi mineral eksplorasionis ini beda dengan gemolog. Itu catatannya gitu. Ya catatannya. Kalau misalkan kita lihat nih, Kang, Ya. berarti memang dari situ ya, karena perbedaan cukup besar ya. Ya, karena kan kalau geologis itu dia menentukan jenis batuan. Jenis Batuannya, misalkan kan batuan tuh dari tipikal dulu kan, ada batuan beku, ada batuan sedimen, ada batuan magma, dari situ baru jenis batuannya apa. Nah, makanya orang sering menulis nama batunya apa, terus kemudian dimensi. Ya. Nanti kan dari batuan tuh detailnya lagi dia komposisi batuan itu terdiri dari beberapa mineral. Nah, kalau untuk batu permata kan khususnya si mineralnya itu sendiri. Itu yang orang belum Ya, tentu bisa. jadi ya. kan maksudnya gini, misalkan sapir atau ruby atau jamrut, oke tahu batunya kayak begitu jenisnya, karakternya demikian. Cuman untuk kondisi terdapatnya di alam bagaimana, proses geologinya bagaimana, bentangan di dunia ini sejarahnya di umur berapa mereka itu dihendakkan, itu nggak tahu. Itu adanya jadi geologi, karena geologi ada mempelajari ilmunya. mempelajari itu. Seperti ini teman-teman semua, saya kemarin bawa batu Garut dari Garut gitu, terus kemudian dicek ke sini, keluarnya tuh Chrysopras ya Kang ya, tapi Australia. Ya. Nah, saya diterangkan oleh beliau tentang apa Kang namanya tuh, kalau kita mah kalau mereka mah kontinental ya Australia itu, kita mah tropis apa? Ya, jadi kalau dilihat dari itu dilihat dari seratnya itu mencerminkan. Nah, dari situ dari serat. Jadi serat yang ada di batu Garut dengan batu Australia itu dia mencerminkan proses terbentuknya pada saat di alam dulu. Jadi kalau di istilahnya mah, kalau pakai istilah geologinya mah, proses genesasi mineral di Garut dengan di Australia itu berbeda.
Iya. Dari segi umur sudah berbeda jauh, dari proses geologi pun berbeda. Kalau di sana terkaitannya dengan pembentukan jalur kontinent lah, jalur busur pulauan. Kalau misalkan yang di Garut ini berkaitan dengan pembentukan Pulau Jawa, aktivitas dari vulkanisme, proses gunung api zaman dulu, bukan yang sekarang. Jadi dulunya di Garut juga itu endapan yang ada batu Garut sekarang itu endapan produk gunung api purba dulu. Dulu yang saya pernah teliti, gunung api purbanya ada di daerah Cisengu yang merupakan sumbernya. Cuman udah tidak menjadi gunung api. Sekarang hanya bukit aja dengan curam kayak gitu. Jadi si gunung itu ada proses vulkanologi jatuhnya ke pinggir-pinggir gitu ya. Jadi kan suka ada di Cisewu Kang batuan. Kalau di Cisewu ada, cuman di daerah Tanegong dia paling cuma jasper merah doang, merah putih itu ada juga. Di pusatnya mah enggak ada gitu. Justru yang Garut itu karena ini karena ada kandungan nikelnya. Kandungan nikel yang mewarnai hijau dan ada kandungan biru yang dari unsur tembaga. Apakah itu bisa dari unsur mineral itu sendiri? Bisa jadi. Dan mungkin ada kemungkinan dari tanaman yang ada unsur mineral, tapi itu belum ada penelitian. Nah, kalau untuk yang dari mineral sih ada, karena sudah jelas ada unsur natif kupernya, tembaga alamnya. Penasaran pasti natif kuper apa? Nanti kita bahas ya. Tapi kan itu yang diobrolkan barusan nih, itu yang disebut apa tadi, mineral eksplorasi. Mineral eksplorasi geologis ya. Jadi dia memang di tingkat tertentu harus ada ilmunya. Betul. Ya. Karena kan kita sebagai geologis sudah biasa bikin report lah ya, laporan ilmiah kayak gitu dari penelitian, daerahnya Dan apa. itu jadi rujukan ya. Ya, jadi mineralnya jenisnya apa, potensinya apa aja, prospeknya bagaimana, langkah berikutnya bagaimana gitu. Oke, siap. Nah, ini memang harus seorang eksplorasionis ini harus ke lapangan ya kan? Ya, namanya eksplorasi kita harus ke lapangan ya. Harus. Se-Indonesia mah pernah berarti? Pernah, saya cuma ada beberapa pulau yang belum saya. Papua saya belum. Oh, Papua belum. Dan saya nggak terlalu jauh kayaknya. Terlalu ini ya. Tapi untuk Jawa mah udah lah ya. Udah. Artinya kayak Pacitan itu Ya. daerah-daerah situ gitu ya. Sumatera sudah Sumatera juga. ada Dan selalu ada reportnya lah. Ada, karena kan kita itu hasilnya dari laporan itu. Terdata resmi di apa? Geologi. Enggak, itu kalau tergantung perusahaan. Kalau kita iya. lewat perusahaan ya terregister di perusahaan. Kalau misalkan tergantung klien kita, kalau misalkan kliennya dari pihak pemerintahan ya ada di hak cipta mereka ya. Di hak cipta mereka. Oke. Berarti memang apa perbedaan terbesar kan melihat langsung dengan di ruangan lah gitu. Ya kalau melihat langsung kita bisa memprediksikan proses terbentuknya di alam bagaimana. Enggak, kalau secara fisik deh kan, kalau secara fisik anggaplah saya bahwa hijau Garut ini kayak gini. Ya. Ada perbedaan nggak nanti pada saat menentukan? Ya. Ada perbedaan. Misalnya perbedaannya akan mengatakan ini Chrysopras, Ya. yang lain mengatakan bahwa ini Chalcedon. Itu akan dengan cara melihat langsung itu akan terlihat. Ya itu mah bisa melihat langsung atau di ruangan sama aja. Cuman untuk penamaannya mungkin beda lagi. Beda lagi itu tergantung backgroundnya sih yang mengecek batuannya ini. Berarti kalau lihat langsung mau benar-benar eksplorasi ya. Iya, Banyak jenis di situ. kan di Garut kan fosil kayunya kelihatan. Jadi ini endapan lahar zaman dulunya. Iya. Lahar yang sekarang kayak gunung Meletus gitu. Karena si kayu-kayu itu. Tapi kayu nggak hancur ya kan kena lahar. Ya, karena kan mungkin ada temperatur yang sangat tinggi sekali, dia jadi langsung terrekristalisasi lah. Iya. Nah, kan ngomongin batu Nusantara nih. Ya. Ini lebih banyak vulkanologinya ya, lebih banyak itu. Iya, jalur kita, gunung api. Gunung api kita tuh. Iya. Makanya disebut apa jalur
ring of fire lah. Ring Kalau of fire. orang-orang geologi atau orangnya ring of fire, jadi ya itu jajaran gunung api ini banyak, jadi endapannya bisa emasnya diambilnya, kalau untuk logamnya emas, tembaga, perak dan lain-lainnya. Makanya kita mah kaya ya. Ya, ada juga yang sama perusahaan pas itu dibuang ya, kalsium dan segala macamnya ya kita manfaatkan dari untuk batu permata gitu. Itu kan negara lain ada yang sama kayak kita. Sangat sedikit karena kan jalur gunung apinya kan di kita lebih banyak dibandingkan yang negara lain kan. Kalau daerah Antartika mah enggak lah ya. Enggak. Soalnya kan Di Rusia enggak. itu kan apa, kontinen stabil dia. Beda dengan kita kan jalur gunung api kan. Iya, iya. Hawaii paling ya. Ya, itu jalur gunung api, tapi Hawaii itu dari beda jenisnya lagi, dia mid ocean ridge, dari pemekaran dasar samudra yang lavanya dia langsung keluar terus. Dan untuk batu permata masih belum, karena kan masih aktif sampai sekarang. Berarti kalau disimpulkan Indonesia bisa disebut satu-satunya lah. Ya maksudnya yang punya sumber. Ya banyak sekali yang mungkin, karena banyak sekali potensi alam Indonesia belum terkejar juga gitu sampai sekarang, karena namanya Sepanjang ini tuh bisa disebut belum terkejar. iya belum tergali. Tapi Karena Batu Garut juga digali lagi tuh. bisa, kalau Batu Garut kita ada penelitian khusus yang istilahnya Apa namanya tuh kemarin tuh? mengikuti kaidah eksplorasi geologi, bisa ketemu lagi. Bisa kalau pemetaan ulang, direkonstruksi, nanti bisa pakai metode geofisika gitu kan, Iya. scanning bawah daerah Garut itu apanya. Nanti untuk pembuktian ya kita harus melakukan pemboran kan. Iya, iya. Nanti kita dibuktikan gitu kan di situ. Cuman kan ya untuk perizinan ke sana sekarang agak susah, apalagi perizinan sekarang udah ditarik ke pusat semuanya. Ya, dan mau nggak mau ada sedikit kondisi alam yang akan dibongkar ya. Ya, Rusak lah gitu. ya apalagi itu kan untuk jalur batu permata hanya sedikit dari sebelah selatan jalan kan, jalan antara Bungbulang ke Rancabuaya gitu kan. Iya. Kan kalau Batu Nusantara itu ya di zaman saya sekarang sampai sekarang hidup, Ya. lalu di zaman Akang, mungkin di zaman sebelumnya juga udah ada. Sudah ada, karena Berarti panjang ya ini perjalanan dan belum tergali itu. banyak yang belum. Berarti masih anggaplah anak saya pun berikutnya Masih banyak kalau alam, karena kan banyak sekarang di hutan-hutan kan ada yang berstatus taman nasional apa, itu kan mereka nggak bisa ke sana. nggak bisa itu. Hutan lindung nggak Hutan bisa lindung ya. nggak bisa juga, sementara ya potensi ada gitu. Oke, berarti teman-teman se-Nusantara memang Indonesia tuh kaya lah pokoknya, dan masih banyak sumber daya yang masih bisa dieksplorasi ya, Ya, pasti. dikembangkan gitu. Ini satu karunia besar lah. Kang, potensi bisnisnya berarti muncul lah ya. Ya kalau potensi bisnis dari dulu pun udah ini kan itu bisa. Dulu mahal kan akik Garut. Dulu udah mahal juga dari dulu. Dulu lebih susah mendapatkannya karena akses ya, mungkin ya. Akses informasi, akses transportasi dulu agak susah gitu. Kalau sekarang sih untuk Diibaratkan yang kualitas bagus ini berapa? kualitas yang Garut kan, kalau yang Batu Garut kan yang bagus ya mungkin untuk yang hijau Garut di atas 3 juta lah gitu. Zaman itu. Kalau zaman itu ya sama juga segituan. Ya kalau 3 juta zaman dulu mah kan sekarang tuh bisa ibaratnya kan Ya. kalau ini kan konversikan gitu. Ya. Bisa 30 juta. Ya, memang udah segituan harganya Batu Garut karena saking langkanya dulu, karena dulu kan mungkin penggalinya juga hanya sedikit. Dulu kan perintis yang ngegali di daerah Saring itu kan lurah kota. Ada juga yang punya bersama temennya, ada Mang Ahmadin, apalagi saya lupa lah, pokoknya banyak lah gitu kan. Ya, jadi dia yang merintis pertama ngebongkar daerah sana itu. Kita harus terima kasih lah ke lurah dan kawan-kawan itu. Mereka tuh ya perintis. Kalau Ya, perintis tuh kita bisa menikmati hari ini Ya. dari mereka ya. Karena saya tahu pas waktu di sana Pak Lurah Kodar juga lagi dari daerah mana dia ya berani ngeluarin uang sendiri yang Jumlahnya nggak sedikit. jumlahnya nggak sedikit ya gitu. Buat kita di kota besar ya menikmati ya. Iya betul. Dan itulah kenapa Hedong tuh legend ya. Iya betul. Ke Garut 2 itu tuh luar biasa. Luar biasa. Apalagi yang pas waktu zaman booming kan ada Dason tuh kan. Garson. Yang
bagus lah karakternya, ada hijau oren. Kalau pas zaman 90-an ada itu Cidarengneng yang begitu, hijau oren. hijau oren begitu Cidarengneng. Tapi nggak banyak mungkin ya. Ya dulu Atau tuh langsung ada saya lihat ada 3-4 bongkal orang Kodar tuh langsung diangkut ke apa kolektor Tangerang mana di Nyonya kalau nggak salah terkenal sampai sekarang gitu. Jadi di Batu Garut jadi dia Cidarengneng ya. Cidarengneng. Iya, pernah dengar juga sih saya itu. Nah itu memang itu yang membuat Batu Garut kemudian cukup melegenda ya Ya. di Indonesia dulu. Emang udah lama juga prosesnya galiannya gitu ya. Ya udah lumayan dari 80-an lah. 80. Sebelumnya di era 70 udah ada juga Bu. Ya cuman ya mereka nggak serius lah. Ada teman nemuin mau di jalan di sawah atau gimana udah gitu kan mereka masih belum tahu juga gimana cara menjual atau bagaimananya gitu. Oke, saudara, ini bincang singkat dengan pemilik owner ya dari Lab Green Forest bertempat di Bumi Adipura, daerah Gede Bage. Nanti bisa cek-cek alamatnya. Anda sudah lihat profilnya, sudah dengar backgroundnya seperti apa. Saya dari Siger Tengah hanya memfasilitasi saja, mengenalkan pada teman-teman pecinta akik nasional siapa GF, siapa Kang Dasep gitu ya, dan Anda yang menentukan tentunya dengan apa rasa keingintahuan pengetahuan masing-masing lah. Demikian Kang, kita ngobrol singkat nih tentang GF dan atas ininya. Kang Dasep. Salam GameStone se-Indonesia. Assalamualaikum.